Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi. Dan saya bukan anti dan oposan terhadap Jokowi ya. Kalau Jokowi benar, saya harus wajib punya bagian untuk mendukung ya. Karena tugas ulama itu adalah menegakkan kebenaran ya. Jadi kalau Pak Jokowi benar, ya wajib bagian untuk mendukung. Tapi kalau Pak Jokowi salah misalkan, itu ya salah misalkan. Ya kenapa wajib juga bagian untuk mengingatkan beliau. Tak masalah di penjara tapi rakyat maju. Anwar Abbas untuk sebuah cita-cita. Rahma Sarita menanyakan kebenaran pernyataan yang sempat dilontarkan oleh Wakil Ketua MUI Anwar Abbas bahwa dia tidak masalah ditangkap karena sudah tua. Anwar Abbas menjawab yang menegaskan silahkan saja jika memang ingin ditangkap, tetapi harus ada dasar yang jelas di baliknya. Ya silahkan aja ditangkap, memang kenapa kalau ditangkap? Tapi kan mau menangkap harus ada dasarnya ya. Misalnya saya merongrong negara, misalnya saya merugikan negara. Demikian kata Anwar Abbas. Sebagai contoh, dia telah melakukan tindakan melanggar hukum seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga harus dipenjara. Atau karena memiliki paham ideologi yang tidak sesuai dengan bangsa dan negara Indonesia, sehingga membahayakan. Kemudian, faham dan ideologi saya adalah faham dan ideologi yang bertentangan dengan bangsa. Ditangkap saja saya tuh, kalau menurut saya ya, ini kan tuturnya. Namun menurutnya jika negara memang betul-betul konsekuen, maka akan banyak sekali orang-orang yang ditangkap. Pasalnya banyak oknum dari berbagai pihak yang melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Cuma kalau betul-betul konsekuen, banyak sekali orang ditangkap. Karena banyak sekali orang yang KKN di negeri ini. Demikian ucapnya. Ya kalau menurut saya mereka ditangkap. Kalau menurut saya ya, demikian sambungnya. Lebih lanjut dia pun menjawab pertanyaan terkait para ulama yang terkesan diam dan tidak bersuara terhadap pemerintah. Menurutnya para ulama ini bersuara, hanya saja apa yang menjadi renungan mereka tidak dilontarkan pada yang berkepentingan. Mereka para ulama ini hanya menyuarakan kegelisahan tersebut kepada murid atau teman-teman mereka. Kalau masalah bersuara, tapi enggak mereka sampaikan kepada yang berkepentingan. Coba dia ngomong sama muridnya, sama temannya. Demikian katanya. Selain itu faktor lainnya yang disebut Anwar Abbas karena mereka masih takut untuk dibungkam. Karena masih takut dibungkam, takut ditangkap, takut dipenjara. Siapa sih yang enggak takut dipenjara? Demikian ucapnya. Saya juga takut dipenjara, tapi kalau untuk sebuah cita-cita, saya dipenjara enggak apa-apa. Saya dipenjara tapi rakyat maju. Demikian pungkas Anwar Abbas. Mujahid 212 minta KPK investigasi kekayaan keluarga Jokowi, termasuk Kaisang Pangarep. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta segera bertindak melakukan klarifikasi atas harta kekayaan milik keluarga Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis menanggapi ramainya pembelian saham perusahaan Frozen Food senilai 92 miliar oleh anak Jokowi, Kaisang Pangarep. KPK idealnya bukan memerintahkan masyarakat melaporkan temuan, tapi segera bekerja atas adanya temuan ini sesuai tupoksinya. Demikian ujar Damai kepada kantor berita politik RMUL pada Senin, 20 Desember. Damai Lubis melanjutkan KPK secara hukum berkewajiban melakukan investigasi atas dalil temuan dari masyarakat umum yang diatur di dalam PP nomor 43 tahun 2018, contoh UU nomor 9 tahun 2019. Ketika masyarakat ramai membicarakan tentang dugaan KKN, maka sudah sepatutnya KPK bertindak. Oleh sebab itu, ketika Kaisang putra presiden bisa memiliki harta untuk membeli saham dengan nominal fantastis, maka Kaisang dan orang-orang yang diduga terlibat atas kepemilikan harta benda ataupun
atau apapun segera diinvestigasi oleh KPK. Demikian Kompas Damai.